Samson bukan sembarang anak. Ia buah dari doa dan air mata ibunya, diberi Tuhan saat harapan nyaris padam. Sejak lahir, hidupnya ditandai oleh larangan dan janji. Ia besar dengan kekuatan ilahi, tapi juga kesepian yang sunyi. Karena kekuatan sejati tak selalu membawa damai. Ketika bangsanya dihina, Samson tak memilih lari. Ia berdiri sendirian melawan ratusan. Rahang keledai jadi senjata, tapi iman jadi pelindungnya. Ia bukan hanya pejuang, tapi simbol harapan yang tertinggal di tengah penderitaan. Cinta adalah kelemahan satu-satunya yang tak bisa ditanggung Samson. Delilah tak datang dengan pedang, hanya bisikan lembut dan mata yang menenggelamkan logika. Dalam tidur, kekuatannya diambil. Dalam cinta, jiwanya hancur. Tuhan, jika ini akhirku, biarkan aku mengakhirinya dengan kehormatan. Dalam kegelapan, Samson tak meminta hidupnya kembali. Hanya kesempatan terakhir untuk menebus semua kesalahan. Karena kekuatan sejati adalah ketika kau berserah, dan pada akhirnya, dengan kekuatan yang dikembalikan Tuhan. Samson menjatuhkan tiang-tiang penindasan. Ia bukan mati sebagai budak, tapi sebagai pahlawan. Dengan kehancurannya, ia membawa keadilan terakhir untuk bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara umat-umat terdahulu, ada seorang hamba pilihan Allah yang kekuatannya melebihi manusia biasa. Namanya Sam'un al-Ghazi. Dikenal di kalangan Bani Israel sebagai pejuang paling perkasa, namun juga paling terluka. Ia bukan nabi, tapi hidupnya adalah pelajaran tentang ujian, pengkhianatan, dan taubat. Inilah kisah seorang lelaki yang dijaga sejak dalam rahim, namun jatuh karena cinta. Kisah tentang kekuatan yang hancur, bukan karena pedang, tapi oleh bisikan seorang wanita. Kisah tentang bagaimana Allah memuliakan hambanya. Bahkan dalam kehancuran, sebelum kekuatan itu turun, ada doa yang naik ke langit. Seorang wanita salehah, mandul selama bertahun-tahun, memohon anak yang bukan untuk dirinya, tapi untuk agamanya. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak laki-laki, dan aku akan serahkan dia hanya untukmu. Allah mendengar. Maka lahirlah seorang anak. Tak boleh disentuh minuman keras, tak boleh digunting rambutnya. Karena anak ini ditakdirkan menjadi nazir, hamba yang dikhususkan. Sam'un dibesarkan dengan penuh cinta, namun juga ketegasan. Ia tak mengenal dunia. Yang ia tahu hanya ketaatan. Sam'un tumbuh besar dengan tubuh yang tak biasa. Di usia muda, ia sudah bisa mengangkat gerbang desa sendirian. Tapi bukan kekuatan fisiknya yang membuatnya agung, melainkan karena ia tak pernah menggunakan kekuatannya, kecuali jika Allah meridhoinya. Suatu hari, seekor singa mengintai dari semak. Pemuda lain lari. Sam'un diam, lalu berjalan ke arahnya. Dengan tenang, ia mematahkan rahang singa itu dan menyembelihnya. Namun, ia tak membanggakan diri. Ia hanya sujud, karena kekuatan itu bukan miliknya. Itu titipan, dan setiap titipan akan diuji. Dan ujian itu datang dalam bentuk seorang wanita, bukan perang, bukan pedang, tapi cinta. Sam'un jatuh hati kepada seorang wanita Filistin, musuh dari kaumnya sendiri. Ia tahu itu salah, tapi hatinya sudah tertawan. Cinta yang tak seharusnya tumbuh, mulai mengakar. Ibunya menasihati, ayahnya menegur, tapi cinta membuat telinga tuli. Cinta membuat pahlawan pun takluk. Itulah awal dari kehancuran yang belum disadari Sam'un. Hari itu Sam'un menikah dengan wanita Filistin. Ia pikir, dengan cinta ia bisa membawa kebaikan. Tapi ia tak tahu, dirinya sedang dijebak. Di balik senyum dan tarian, ada bisikan yang mematikan. Keluarga perempuan itu bukan menyambutnya sebagai menantu. Mereka ingin tahu dari mana kekuatan luar biasa itu datang. Bagi mereka, Sam'un adalah musuh yang harus dihancurkan dari dalam. Tapi Sam'un terlalu buta oleh cinta. Ia tak menyadari malam itu ia menikah bukan dengan cinta, tapi dengan muslihat. Suamiku, bisik wanita itu. Apa rahasiamu?
Sam'un hanya tertawa kecil. Kamu hanya ingin tahu kekuatanku atau mencintaiku. Ia tahu istrinya menyimpan niat lain, tapi hatinya masih berharap cinta bisa merubah niat jahat. Hari demi hari, wanita itu terus merayu, bukan dengan pedang, tapi dengan belayan, dengan air mata, dengan sentuhan. Lelaki sekuat Sam'un mulai rapuh. Karena cinta kadang tak butuh logika. Karena iblis tak selalu datang dengan wajah mengerikan. Kadang, ia datang sebagai kekasih. Dan akhirnya, ia bicara, ia ceritakan rahasianya, bahwa kekuatannya berasal dari nazar kepada Allah, dan rambutnya tak pernah disentuh sejak lahir. Wanita itu tersenyum di kegelapan. Di malam itu juga, rambut Sam'un digunting saat ia tertidur. Ia terbangun, tubuhnya lemas, nafasnya berat, jiwanya hampa. Tentara Filistin masuk, memborgolnya. Ia melawan, tapi tak bisa. Kekuatannya telah hilang, bukan karena tangan manusia, tapi karena ia khianati janji kepada Tuhannya. Dan di saat itu, dunia runtuh baginya. Ia pernah jadi pahlawan. Kini ia jadi tontonan, diarak seperti binatang di tengah pasar. Sam'un diseret dengan wajah berdarah. Dulu rakyat gemetar mendengar namanya. Kini mereka tertawa melihat kehinaannya. Semuanya karena satu dosa. Ia meletakkan cinta di atas ketaatan. Matanya dipaksa buta. Tubuhnya dipaksa tunduk. Dan yang paling menyakitkan, wanita yang ia cintai, yang dulu ia lindungi, menjadi orang pertama yang mengkhianatinya. Sam'un tak bersuara, tapi hatinya hancur, karena luka di hati jauh lebih tajam dari luka di tubuh. Hari-hari berlalu dalam kesepian, tak ada lagi kekuatan, tak ada lagi kebanggaan. Hanya satu yang tersisa, kesadaran. Sam'un menangis, bukan karena sakit, tapi karena sadar, ia telah jauh dari Rabb-nya. Di tengah gelap, ia mulai berdoa, "Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang lemah ini. Jangan ambil jiwaku sebelum Engkau ridha." Dan saat rambutnya tumbuh kembali, begitu juga dengan imannya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menebus pengkhianatan yang dulu ia lakukan. Karena kadang, kekuatan sejati baru lahir setelah kehancuran. Para pembesar Filistin merayakan kemenangan. "Lihat, dewa kita lebih kuat dari Tuhan Israel." Mereka menyeret Sam'un ke kuil terbesar, bukan untuk dibunuh, tapi dipermalukan. Ribuan orang menertawakan pria yang dulu mereka takuti. Sam'un berdiri di panggung, lemah, buta, dan sendiri, tapi hatinya penuh keyakinan. Ia tak melihat kerumunan. Ia hanya melihat satu hal, kesempatan terakhir untuk menebus janjinya kepada Allah. Dan itulah yang akan ia lakukan, meski harus menukar nyawanya. Ia berdiri dengan seluruh luka dan kehinaan yang pernah ia tanggung. Tangannya menyentuh pilar batu, simbol kesombongan Filistin. Di tengah sorak-sorai, ia hanya berbisik, "Ya Rabbku, berilah aku kekuatan, hanya untuk kali ini, agar aku bisa membalas mereka atas mataku yang mereka butakan, atas kehormatan yang mereka injak-injak." Suaranya lirih, tapi hatinya menggelegak. Ia tahu, ini adalah akhir, tapi biarlah mati. Asal dalam taat, karena lebih baik mati dalam ridha Allah, daripada hidup dalam dosa dan pengkhianatan, agar aku bisa membalas mereka atas mataku yang mereka butakan, atas kehormatan yang mereka injak-injak. Suaranya lirih, tapi hatinya menggelegak. Ia tahu, ini adalah akhir, tapi biarlah mati. Asal dalam taat, karena lebih baik mati dalam ridha Allah, daripada hidup dalam dosa dan pengkhianatan. Tangan yang dulu kehilangan kekuatan, kini kembali bergetar, bukan oleh tenaga manusia, tapi oleh kuasa Tuhan. Dengan satu tarikan napas, Sam'un mengerahkan segalanya. Pilar itu berderak. Batu demi batu mulai retak. Orang-orang yang tadi menertawakan, kini menjerit ketakutan. Ia menolak menjadi badut. Ia menolak menjadi korban yang diam. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kehormatan, tentang nazar,
tentang seorang lelaki yang ingin menutup hidupnya dengan nama baik di hadapan Tuhannya. Dan kuil itu pun runtuh. Suara kehancuran menggema ke seluruh negeri, ribuan orang mati, termasuk para pemimpin kejam, dan di bawah timbunan batu, terbaring Sam'un, pejuang yang pernah jatuh. Tapi bangkit dalam taubat, ia mati. Tapi bukan dalam kehinaan, ia mati dalam kejayaan. Karena kekuatan sejati bukan di otot, tapi di hati yang kembali kepada Allah. Dan Sam'un telah menuliskan kisah terakhirnya dengan darah, air mata, dan pengorbanan.